Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang ekosistem estuari. Dan berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami, yaitu ada Alfira Rizky Rahmadia, yang kedua ada Diajeng Ayu Sukmaning Tias, yang ketiga ada Fadila Rizky Dipayanti, dan yang keempat ada Gilang Nursadewo, yaitu saya sendiri. Yang kelima ada Jumrotul Aisyah, yang keenam ada Melida Nahwa Firdausi, yang ketujuh ada Nada Metania Putri, yang kedelapan ada Rista Apik Cahyo Pamikat, dan yang terakhir ada Widya Khairunisa. Dan materi selanjutnya yaitu tentang pengertian estuari akan dibawa oleh saya sendiri. Pengertian estuari. Estuari merupakan suatu komponen atau wilayah antara laut dan sungai atau biasa disebut ekosistem pesisir, yang dikenal sangat produktif dan paling mudah terganggu oleh tekanan lingkungan yang diakibatkan kegiatan manusia maupun oleh proses-proses alamiah. Di lain pihak, sebagian besar penduduk dunia hampir mencapai 70% bermukim di sekitar wilayah pesisir dan sepanjang tepian sungai, termasuk Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat Odum pada tahun 1994 dalam Wahyuni 2016 halaman 13 yang berbunyi, estuari dapat dianggap sebagai zona transisi antara habitat air tawar dan habitat lautan. Estuari yang berasal dari bahasa Latin aestus berarti pasang surut. Berdasarkan definisi Pritchard, estuari merupakan suatu bentukan massa air yang semi tertutup di lingkungan pesisir yang berhubungan dengan laut lepas, sangat dipengaruhi oleh efek pasang surut, merupakan campuran dari air laut dan air tawar. Hal serupa juga dinyatakan oleh Nibeken, yang berbunyi estuari adalah tempat air tawar dan air laut bertemu dan bercampur sebagai akibat geomorfologi suatu estuari. Dari geomorfologi tersebut menimbulkan perbedaan pada setiap estuari, sehingga estuari memiliki tipe-tipe yang berbeda serta adanya perbedaan iklim yang menonjol. Dari tipe-tipe estuari tersebut memiliki ciri-ciri fisik dan kimia yang berbeda-beda. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tipe estuari terbagi berdasarkan geomorfologi, profil hidrologis, serta bentuk, kedalaman, dan air laut. Berdasarkan geomorfologis atau bentuk alam, yang pertama ada tipe rataan tergenang atau yang disebut dengan Drought River Valley. Pada tipe ini banyak terbentuk di pinggiran pantai yang memiliki rataan lebar dan dangkal, serta terdapat dua siklus, yaitu pada musim hujan, aliran dari sungai akan mengangkut sedimen ke arah estuari, sedangkan pada musim panas, air laut akan mendominasi estuari karena debit air sungai yang sedikit. Kemudian ada tipe fjord. Pada tipe ini, estuari terbentuk di perairan dalam dengan morfologi berbentuk U dan termasuk bentukan geologis tua karena sudah ada sejak zaman es. Yang ketiga ada estuari dengan pasir penghalang atau yang disebut Bar-built estuaries. Pada tipe ini, terdapat cekungan dangkal yang sebagian besar akan terlihat ketika perairan surut. Tipe ini juga termasuk ke dalam perairan semi tertutup dengan adanya penghalang atau yang disebut bars, atau terdapat juga pulau penghalang yang disebut dengan island barriers. Yang keempat adalah estuari yang terbentuk karena proses vulkanik. Estuari pada tipe ini terbentuk dari lekukan garis pantai atau oleh patahan geologis dan proses penurunan bumi lokal, yang kemudian diikuti oleh masuknya air tawar dalam jumlah yang besar. B. Profil hidrologis. Profil hidrologis terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu berlapis atau highly stratified, di mana seperti pada gambar, tipe ini disebabkan oleh dominasi aliran sungai dibandingkan dengan pasang surut. Terbentuknya bidang pemisah di antara kedua lapisan tersebut, tipe ini akan memperlihatkan sifat holocene pada salinitasnya. Dan kedua, teraduk sebagian atau partially mixed. Input ini, tawar dan pasang surut, lebih seimbang pengaruhnya. Media peradukan yang bekerja secara dominan adalah efek pasang surut yang berlangsung secara periodi. Profil salinitas secara vertikal lebih terdegradasi karena adanya pengadukan secara vertikal yang kemudian membentuk pola pelapisan yang kompleks pada massa air. 3. Tercampur semua atau vertically homogeneous estuary, di mana pada tipe ini didominasi oleh efek teraduk dengan sangat baik,
mulai dari permukaan hingga dasar perairan. Kandungan salinitas relatif tinggi, hampir mendekati salinitas air laut. Variasi utama yang terjadi pada tipe estuary ini lebih banyak terdapat secara horizontal. Estuary yang tidak memiliki pasir penghalang atau estuary yang tidak memiliki sungai besar merupakan contoh dari tipe perairan ini. C. Bentuk, kedalaman, dan air laut. Yang pertama ada subsistem laut atau marine, di mana pada marine terletak tepat di depan mulut sungai yang berhubungan dengan laut. Terjadinya pencampuran biota dari sungai dan laut, beberapa didominasi air laut karena kurangnya debit air sungai. Yang kedua, ada subsistem teluk atau bay, di mana ciri-cirinya yaitu adanya lumpur yang tumpuk di permukaan pada saat surut, rataan terdiri atas lumpur dan pasir. Yang ketiga, rawa-rawa atau slough. Pada rawa-rawa, percabangan kecil yang menghubungkan teluk dengan saluran utama sungai, terdiri atas saluran berkelok-kelok yang menembus lumpur untuk mencapai teluk utama. Yang keempat, ada sungai atau river, di mana sungai terletak di daerah masuknya air tawar dari gunung, estuary, sebagian besar berbentuk menyudut yang terpengaruh pasang surut atau kadar salinitas sangat rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lingkungan abiotik estuari. Yang pertama, oksigen. Oksigen sangat dibutuhkan makhluk hidup untuk bernafas. Pada estuari, kandungan oksigen sangat ditentukan oleh keadaan sekitar estuari. Apabila di sekitar estuari banyak ditumbuhi oleh pepohonan, serta dipengaruhi oleh produktivitas organisme di dalam air yang dapat menghasilkan oksigen, maka kandungan oksigen banyak, begitu pula sebaliknya. Jumlah oksigen dalam air akan bervariasi sesuai dengan variasi suhu dan salinitas. Terisolasinya perairan di bagian dalam dari pencampuran dengan sumber oksigen, dibarengi dengan tingginya aktivitas biologis yang dilakukan oleh organisme, dapat mengurangi kondisi oksigen di perairan dalam. Akibatnya, oksigen sangat berkurang di dalam substrat. Yang kedua yaitu substrat. Faktor lingkungan yang cukup penting di estuari adalah substrat, di mana substrat di estuari rata-rata termasuk ke dalam substrat yang berlumpur. Sebagian besar partikel lumpur estuari bersifat organik. Bahan organik ini menjadi cadangan makanan yang penting bagi organisme estuari. Peranan estuari sebagai penyimpanan 15 zat organik sangat besar. Di estuari terdapat produsen-produsen seperti pohon mangrove dan lamun, serta ganggang yang dapat mengkonversi zat hara dan menyimpannya sebagai bahan organik yang akan digunakan kemudian oleh organisme hewani. Berikutnya akan saya jelaskan tentang lingkungan abiotik estuari. Yang pertama adalah gelombang. Estuari relatif lebih tenang jika disebabkan, yang pertama, luas permukaan lebih kecil, sehingga luas perairan yang di atasnya angin dapat bertiup untuk menciptakan ombak adalah minimal. Yang kedua, mulut estuaria yang sempit dengan dasar yang dangkal menghilangkan pengaruh ombak dari laut secara cepat. Yang kedua adalah ombak atau arus. Terjadinya ombak tergantung pada luas permukaan perairan dan juga angin. Estuaria memiliki luas perairan terbuka yang sempit karena dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Dengan demikian, angin yang bertiup untuk menciptakan ombak juga minimal. Kedalaman dan sempitnya mulut estuaria juga menjadi penghalang terbentuknya ombak yang besar atau menghilangkan pengaruh ombak yang masuk pada estuaria. Arus di estuaria juga cenderung disebabkan oleh aksi pasang air laut dan aliran sungai. Selain itu, kecepatan arus tertinggi terjadi pada bagian tengah sungai atau muara di mana hambatan gesek dengan dasar dan tepian menjadi minimal. Arus di daerah estuaria sering mengakibatkan timbulnya erosi dan biasanya diikuti oleh pengendapan di mulut muara. Adanya perbedaan kecepatan arus yang berasal dari sungai menyebabkan perbedaan kecepatan erosi dan pengendapan, sehingga banyak kasus terutama di beberapa tempat di Indonesia muara sungai bergeser dari tempat semula. Yang ketiga adalah kekeruhan atau turbidisitas. Besarnya jumlah partikel tersuspensi menyebabkan pada waktu-waktu tertentu, terutama pada saat musim penghujan, di mana volume air tawar meningkat dan membawa material akibat erosi menyebabkan kekeruhan meningkat. Demikian juga aktivitas pasang air laut. Kekeruhan biasanya minimum pada mulut muara dan semakin meningkat ke arah hulu sungai. Pengaruh ekologis kekeruhan adalah menurunnya daya penetrasi cahaya matahari ke dalam perairan yang selanjutnya menurunkan produktivitas primer akibat penurunan fotosintesis fitoplankton dan tumbuhan bentik. Suhu air di estuaria lebih bervariasi daripada di perairan pantai di dekatnya,
Hal ini disebabkan oleh yang pertama, volume air lebih kecil daripada luas permukaan, dan yang kedua, adanya masukan air tawar. Faktor lingkungan pada estuaria salah satunya adalah suhu air. Suhu air estuaria lebih bervariasi daripada di perairan pantai di dekatnya. Hal ini disebabkan oleh estuaria yang memiliki volume air yang lebih kecil sedangkan luas permukaan lebih besar. Dikutip dari Nyibaken 1992 dalam Suganda 2016 halaman 35 menyebutkan bahwa suhu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengatur proses kehidupan dan penyebaran organisme. Sanisitas yang terjadi di estuaria sebagai berikut. Perairan dengan stratifikasi sanisitas yang kuat terjadi ketika air tawar merupakan bagian yang tipis di permukaan sedangkan di bawahnya terdapat air laut. Keadaan seperti ini biasanya ditemukan di depan muara sungai yang alirannya kuat sedangkan pengaruh pasang surut kecil. Perairan dengan stratifikasi sedang terjadi karena adanya gerakan pasang surut yang menyebabkan terjadinya pengadukan pada air sehingga terjadi pertukaran air secara vertikal. Di permukaan air cenderung mengalir keluar sedangkan air laut masuk dari bawah. Perairan dengan campuran secara vertikal disebabkan oleh gerak pasang surut hingga mengakibatkan perairan menjadi homogen secara vertikal. Perairan seperti ini dikendalikan oleh pasang surut, maka salinitas di semua titik dapat berubah secara drastis. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri ekosistem estuaria. Yang pertama, perairan semi tertutup, yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. Secara sederhana, estuaria didefinisikan sebagai tempat pertemuan air tawar dan air asin. Sebagian besar estuaria didominasi oleh substrat berlumpur yang merupakan endapan yang dibawa oleh air tawar dan air laut. Yang kedua, ada bagian dari muara sungai. Yang ketiga, dipengaruhi oleh pasang surut. Yang keempat, didominasi substrat berlumpur yang merupakan endapan yang dibawa oleh air tawar dan air laut. Yang kelima, kaya bahan organik karena sebagian besar partikel lumpur estuaria bersifat organik. Yang keenam, tempat cadangan makanan bagi organisme. Yang ketujuh, berhubungan dengan laut secara langsung. Dan yang terakhir, bertemunya air tawar dan air laut. Dalam hal ini, pembentukan daerah estuaria diawali dari suatu aliran sungai yang menuju laut. Daerah ini dapat berupa muara sungai yang sangat lebar, rawa-rawa, pantai, atau daerah lain yang tidak terlepas dari pengaruh air laut. Estuari dapat berpotensi sebagai tempat pemukiman, tempat penangkapan ikan, budidaya laut, transportasi, industri, dan lain-lain. Tujuan dari pengelolaan estuari sendiri yaitu melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya estuari serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, memperkuat peran masyarakat dan lembaga pemerintah dalam pengelolaan estuari agar adil dan seimbang, meningkatkan nilai sosial, ekonomi, budaya dalam pemanfaatan estuari. Pengelolaan estuari sendiri meliputi zonasi, rehabilitasi, kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan estuari serta proses alamiah secara berkelanjutan. Manfaat ekosistem estuaria. Fungsi ekologis estuaria dan pemanfaatannya. Secara umum, estuaria mempunyai peran ekologis penting antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber zat hara dan bahan organik bagi bagian estuari yang jauh dari garis pantai maupun yang diangkut lewat sirkulasi pasang surut atau tidal circulation. Yang kedua, penyedia habitat bagi sejumlah spesies hewan seperti ikan dan udang yang bergantung pada estuaria sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makanan atau feeding ground. Yang ketiga, sebagai tempat memenuhi kebutuhan bermacam spesies ikan dan udang yang hidup di lepas pantai, tetapi bermigrasi ke perairan dangkal dan berlindung untuk memproduksi dan atau sebagai tempat tumbuh besar atau nursery ground anak mereka. Sedangkan secara umum, estuaria dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai yang pertama, tempat permukiman, yang kedua, tempat penangkapan dan budidaya sumber daya ikan, yang ketiga, jalur transportasi, yang keempat, pelabuhan dan kawasan industri.
Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.